Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita semua masih bisa beribadah saat ini dari rumah masing-masing. Kita semua masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kembali kita naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladang kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Urus yang beri kekuatan, jangan
Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang ada untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kuduskan hati, pikiran kami, dan layakkan kami sehingga firman yang kami baca dan yang hamba uraikan dapat dimengerti Roh Kudus campur tangan dalam semuanya ini, sehingga pemberitaan firman ini berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Kita membaca di dalam Kolose pasal 1
ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-12 merupakan bagian dari doa Rasul Paulus. Kepada siapa doa ini disampaikan oleh Paulus? Jika kita memperhatikan ayat yang ke-2 dari pasal 1, kita akan menemukan bahwa doa ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Kolose. Orang-orang percaya yang ada di Kolose. Jadi jemaat di Kolose ini adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus oleh karena telah mendengar Injil Yesus Kristus melalui seorang hamba Tuhan yang disebut Epafras, itu di dalam ayat 7 pasal 1. Epafras adalah seorang yang setelah mendengar Injil, berita Injil tentang Yesus, maka dia kembali ke Kolose, dan di Kolose dia berkobar-kobar semangatnya untuk memberitakan Yesus. Dan dari pemberitaannya maka lahirlah sebuah jemaat yang disebut jemaat di Kolose. Nah, kepada jemaat di Kolose ini Rasul Paulus ingin, bahkan tidak pernah berhenti-berhenti, dia terus berdoa untuk mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus berdoa untuk mereka? Apakah mereka sedang mengalami persoalan tertentu? Jawabannya adalah bahwa jemaat ini sebetulnya mereka sedang bertumbuh secara rohani, mengalami pertumbuhan. Namun bukan berarti bahwa karena sudah bertumbuh atau sedang bertumbuh lalu serta-merta dibiarkan, tidak. Justru Paulus ingin terus berdoa untuk mereka karena melihat semangat mereka, melihat pertumbuhan mereka. Maka Paulus terus mengucap syukur kepada Allah dan terus berdoa agar pertumbuhan mereka semakin meningkat. Itulah kerinduan Paulus. Dia ingin agar jemaat di Kolose terus bertumbuh. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sedang bertumbuh? Ada orang yang merasa diri cukup, tidak usah bertumbuh. Dia berpikir, sudah, yang penting saya kenal Yesus, yang penting saya sudah percaya kepada Yesus, yang penting saya sudah ibadah, sudahlah cukup. Tidak usah belajar lagi untuk mengenal Yesus lebih dalam. Toh cukup percaya Yesus, masuk surga, tidak usah belajar lagi. Nah, orang Kristen yang demikian tentunya kurang paham kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita mau belajar dari bagian ini agar kita terus mengalami pertumbuhan. Dan proses pertumbuhan itu terjadi selama kita hidup di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, apa kira-kira hal prinsip yang bisa menyebabkan atau berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kita di dalam Tuhan?
Ya, secara prinsip kurang lebih ada dua yang mendasar sekali. Yang pertama adalah doa. Doa adalah prinsip pertama agar seseorang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah doa penting? Ya, doa penting. Siapakah contoh yang sederhana yang kita bisa lihat? Contoh sederhana yang kita bisa lihat dalam bacaan kita adalah Paulus. Mengapa dia berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose? Karena dia menyadari bahwa dengan berdoa, maka dia menyatakan isi hatinya kepada Allah dan Allah mengerjakan itu. Dia juga yakin bahwa bukan hanya jemaat di Kolose yang bertumbuh, tetapi dia sendiri pun bertumbuh. Nah, artinya bahwa melalui doa, saudara dan saya bisa mengalami sebuah pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ke arah yang lebih sesuai dengan kehendak. Prinsip yang kedua agar kita bertumbuh di dalam Tuhan adalah membaca Alkitab. Membaca Alkitab adalah prinsip kedua yang kita tidak boleh abaikan. Karena melalui membaca Alkitab kita mengetahui kehendak Allah untuk kita. Melalui membaca Alkitab kita mengetahui rencana-rencana Allah. Kita mengetahui janji-janji Allah. Kita mengetahui perintah-perintah Allah. Dan kita dapat melakukan itu di dalam hidup kita. Karena kita tahu. Tapi tanpa membaca Alkitab kita hanya bisa meraih-raih. Ya, mereka-reka apa yang Tuhan kehendaki. Dan banyak contoh di dalam hidup kita. Banyak sekali kita jatuh ke dalam dosa. Ada kalanya karena kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Walaupun memang pada kenyataannya kadang kita tahu tetapi kita sengaja. Tapi hampir sebagian besar adalah karena tidak yakin bahwa itu adalah dosa. Nah, yang dapat meyakinkan kita bahwa itu adalah dosa hanya dengan Alkitab. Dengan Alkitab kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Contoh sederhana. Tentang merokok. Merokok ini bagi sebagian orang itu bukanlah dosa. Terlebih bagi mereka yang memang aktif merokok. Mereka akan berkata itu bukan dosa. Entah itu hamba Tuhan, entah itu dokter atau kaum awam. Dia dapat berkata demikian, itu bukan dosa. Mungkin dia juga sedang merokok. Tetapi hampir sebagian besar orang percaya meyakini bahwa itu adalah dosa. Nah, dari mana kita bisa membuktikan atau meyakini bahwa itu adalah dosa? Hanya melalui Alkitab. Jika kita mau berpegang pada kata orang, kita akan ragu-ragu karena tidak semua orang sependapat. Tetapi melalui Alkitab kita dapat diyakinkan bahwa oh ternyata merokok itu dosa. Tubuh kita adalah bait Allah. Allah telah tebus dengan darahnya. Dan ini adalah milik Allah. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus tubuh ini. Makanya Paulus berkata, muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, jika tubuh ini adalah milik Allah yang kita pakai untuk memuliakan Allah, mengapa kita harus merusak dengan merokok? Nah, ini contoh sederhana bahwa melalui Alkitab kita semakin mengetahui kehendak Allah. Memang ada bagian-bagian tertentu yang sulit untuk kita pahami. Tetapi kita dapat mengikutinya melalui mendengarkan uraian firman Tuhan. Melalui khotbah-khotbah atau juga melalui buku-buku renungan. Artikel-artikel, buku-buku rohani Kristen. Kita dapat menambah pengetahuan iman kita. Nah, ini poin kedua. Hal prinsip lain untuk mengetahui, untuk bertumbuh di dalam Tuhan selain berdoa adalah membaca Alkitab. Satu-satunya buku yang mencatat seluruh kehendak Allah yang Allah ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah Alkitab. Jadi semua kehendak Allah yang Allah ingin kita lakukan hanya dicatat oleh Alkitab.
tidak ada di buku manapun. Demikian juga doa. Allah telah memilih untuk memberkati kita melalui doa. Dia berkata, "Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dan melalui doa kita menyatakan isi hati kita. Tadi kita belajar ada 2 prinsip untuk bertumbuh, yaitu melalui doa dan membaca Alkitab. Maka sekarang kita akan melihat bahwa ada 3 tanda yang akan nampak dalam kehidupan seseorang dan membuktikan bahwa dia telah bertumbuh. Nah, ini juga yang diharapkan oleh Paulus, dan di dalam doanya dia nyatakan itu. Dia ingin itu terbukti atau nyata di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Tuhan pun menginginkan hal yang sama. Dia ingin kita bertumbuh, dan dengan bertumbuh kita dapat memiliki 3 tanda ini di dalam hidup kita. Apakah tanda-tanda itu? Yang pertama di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10a. Ayat 9 dan 10a berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal." Nah, ini hal pertama, yaitu bahwa dengan bertumbuh, Paulus berharap jemaat di Kolose ini memiliki pengertian yang benar, memiliki pengetahuan yang benar, dan itu mempengaruhi hidup mereka. Paulus ingin agar jemaat ini memiliki pemikiran yang cerdas tentang Tuhan, oleh karena mereka belajar kebenaran itu, dan pengetahuan mereka menjadi pengetahuan yang memberkati banyak orang. Kata-kata mereka kata-kata yang penuh dengan firman. Itu harapan Paulus. Dan ini akan dicapai oleh seseorang ketika dia berada dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan keakraban dengan firman Allah. Dia akan memiliki pemikiran, pengetahuan yang benar, memberkati banyak orang melalui pemikiran-pemikirannya, memberkati banyak orang melalui perkataan-perkataannya. Sebagai seorang anak muda pun demikian. Saudara dan saya, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak memandang usia. Mungkin kita sedang dalam usia yang masih sangat muda. Kita dapat menjadi berkat melalui perkataan kita, melalui pemikiran-pemikiran kita, pengetahuan iman yang kita miliki. Orang lain diberkati itu. Tanda yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-10b. Ayat yang ke-10b berkata, "Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah." Nah, apa tanda yang kedua? Tanda yang kedua adalah bahwa dengan mereka memahami kehendak Allah, itu berdampak di dalam kehidupan, yaitu memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang menyenangkan. Dan ini berbicara tentang tindakan-tindakan. Banyak orang hanya punya pemikiran yang hebat, punya perkataan yang hebat, tetapi perilakunya kosong, nol. Perilakunya menjadi batu sandungan. Mengapa? Karena mereka tidak bertumbuh dengan baik. Secara intelektual, pemikiran mereka diisi dengan kebenaran-kebenaran. Tetapi dari segi karakter, dari segi perilaku, mereka kosong. Nah, Paulus ingin agar pertumbuhan di dalam Tuhan ini tidak hanya berdampak di dalam pikiran dan perkataan yang menjadi berkat, tetapi juga berdampak dalam perilaku atau tindakan-tindakan. Paulus berkata dalam ayat 10b, "Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik."
Tanda ketiga itu dicatat di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Ayat 11 dan 12 berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Apa tanda ketiga bahwa seseorang sedang bertumbuh dan akan terus bertumbuh di dalam Tuhan? Tanda ketiga adalah di dalam ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tanda seseorang bertumbuh di dalam Tuhan adalah dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan stres, frustasi dengan beban hidup. Justru di tengah beban hidup dan kesulitan yang ada, dia akan kuat. Mengapa? Karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan dan dia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya itu tidak hanya menyangkut pengetahuan intelektualnya. Pertumbuhannya itu tidak menyangkut perkataannya. Tidak hanya menyangkut perilaku tindakan, tetapi juga menyangkut bagaimana dia bisa bertahan di tengah tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Bagaimana dia kuat menghadapi godaan-godaan dunia ini. Dia akan kuat. Mengapa? Karena dia memiliki sesuatu relasi yang dekat dengan Tuhan dan itu membuat dia terus bertumbuh. Nah, sebagai anak-anak muda, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita atau orang-orang di sekitar kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Yesus telah menyatakan hal itu. Selama kurang lebih 33,5 tahun di atas muka bumi, dia telah menjalani kehidupannya dengan sesuatu kehidupan yang begitu ketat. Dan dia telah menjadi contoh dan teladan. Dia dapat menjadi figur di dalam hidup kita, di dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Selamat menjalani kehidupan. Ingat, Tuhan menginginkan saudara dan saya bertumbuh. Sebab dengan bertumbuh, kita punya pengetahuan iman yang benar. Kita punya perkataan-perkataan yang memberkati. Kita punya perilaku-perilaku yang menyenangkan Tuhan dan orang lain. Dan bahkan kita kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Bagaimana supaya kita bertumbuh dan meraih 3 tanda itu? Pertama, terus hidup di dalam doa. Yang kedua, terus rajin-rajin membaca Alkitab. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh membukakan hati kami untuk mengerti kebenarannya. Mampukan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita angkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Hosana,
kemuliaan.